Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pada hari ini sebetulnya ini adalah undangan khusus bagi peserta yang ingin mendapatkan penjelasan tentang deteksi dini kebugaran. Ya, ini mungkin sesuatu yang baru ya, sesuatu yang juga jarang ada yang menawarkan hal yang seperti ini ya. Karena biasanya memang pemeriksaan itu dilakukan kalau orang-orang sudah merasa butuh biasanya ya. Jadi biasanya kalau sudah sakit, sudah parah, bahkan gitu ya, orang-orang kebanyakan baru merasa butuh diperiksa tuh gitu. Jarang-jarang ada yang melakukan pemeriksaan dengan tujuan pencegahan. Dan pertemuan kita siang ini sebetulnya pertemuan yang boleh interaktif karena saya ingin mendapatkan input sebenarnya, feedback gitu tentang apa yang sudah saya bagikan berupa fitness enhancement program. Nah ini ya mengenai deteksi dini kebugaran. Sesuatu yang sifatnya mungkin oleh sebagian besar orang dianggap sebagai hal yang advance atau yang tersier. Betul ya, karena sebagian besar orang lebih berpikir untuk mengalokasikan anggaran itu biasanya untuk hal-hal yang pokok atau primer. Hal yang sekunder itu bila mana ada sisa anggaran, dan yang tersier mungkin kalau memang anggarannya terbatas dianggap sesuatu yang bisa diabaikan. Kebanyakan orang berada di posisi ini barangkali ya. Ya, jadi untuk deteksi dini kebugaran mungkin dianggap sebagai sesuatu yang tersier pada sebagian orang. Tapi pada sebagian orang lagi, itu sudah mulai bergeser menuju kepada sesuatu yang sifatnya sekunder, bahkan bisa jadi menjadi primer karena kesadaran. Ya, jadi kalau kita sudah lebih mengerti bahwa ternyata ada banyak hal dari kondisi tubuh kita itu yang perlu kita ketahui, sementara mungkin selama ini pemeriksaan laboratorium bila mana dilakukan untuk cek apa namanya rutin tahunan ya, biasanya kalau yang rajin menjalankan general check up tahunan itu mungkin akan melihat hasil-hasil lab yang sudah parah atau sudah masuk kepada kondisi fenomena gunung es yang lebih dalam. Ya. Bahwa sehatnya bangsa dan negara itu berawal dari kesehatan para ibu. Ya, tentu saja di sini bidan adalah ibu-ibu ya, dan kita menangani ibu-ibu gitu ya. Maka ibu-ibu menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan lebih mendalam karena ini adalah profesi kita. Tetapi selain dari itu, ternyata ibu adalah sentra di kesehatan negara dan bangsa, gitu ya, pusat gitu bahkan. Karena tulang punggung kualitas generasi baru ada pada ibu-ibu, cetak biru generasi baru manusia ada pada ibu-ibu. Dan juga sentra atau pusat budaya ada pada ibu-ibu juga. Karena biasanya yang menyediakan makanan di rumah itu ibu-ibu ya. Sehat atau tak sehat tergantung ibu-ibunya. Kenapa tes potensi kebugaran itu penting? Kebetulan ini ada sebuah artikel ilmiah dari sumbernya itu judulnya Diet, Nutrition, and Chronic Degenerative Disease, tentang diet, tentang nutrisi, dan penyakit kronik degeneratif. Dijelaskan di jurnal ini, di penelitian ini tentang penyebab paling sering dari kecacatan dan kematian di seluruh dunia. Nah, ini sesuatu yang saya kira jarang kita perhatikan. Karena kita mungkin, apalagi kita sebagai ibu-ibu bidan nih ya, kita fokusnya hanya kepada urusan profesi kita biasanya kan. Tetapi semua orang terancam dalam keadaan penyakit kronik ini sebetulnya. Apakah kita sudah memiliki penyakit ini ataupun belum? Sebetulnya ancaman itu selalu ada. Kalau yang sudah terkena penyakit jelas terancam. Kalau yang belum terkena penyakit, sebetulnya ancamannya pun sudah dimiliki. Nah, hanya saja kita tidak tahu karena fenomenanya masih belum terlihat secara gejala. Tetapi proses itu, proses menuju ke penyakit kronik degeneratif itu, sudah berlangsung sejak lama sekali sebetulnya. Bahkan bisa jadi sejak masih muda, gitu ya. Hanya kita tidak menyadari karena kita tidak tahu tanda-tandanya. Dan kalau kita datang ke ya, medis konvensional, sekedar untuk preventif, itu jarang ada penanganan khusus karena dianggapnya masih sehat tanda kutip. Artinya, mari kita coba ya. Kita nggak ada nih keluhan, terus kita datang ke dokter misalnya untuk bertanya. Mungkin kita manfaatkan BPJS kita karena kita anggap sayang nih tiap bulan saya bayar gitu ya. Oke lah, saya coba manfaatkan sekedar untuk diskusi dengan dokternya. Lalu kita harus ngantri dengan antrian yang panjang nih ya kalau di rumah sakit. Di klinik juga demikian. Nah, ketika kita bertemu dengan dokter, kita tidak akan punya waktu yang cukup untuk kita bertanya macam-macam tentang diri kita sebetulnya, karena biasanya waktunya terbatas. Selain dari itu, fokus perhatian para dokter biasanya lebih kepada penyakit yang sudah jadi, yang memang sudah menjadi keluhan.
Maka pertanyaan pertama yang akan diajukan oleh dokter di klinik atau di rumah sakit biasanya adalah, apa keluhan Anda? Begitu ya? Betul ya? Jadi kalau kita nggak ada keluhan, kita cuma datang, terus dokternya nanya ada keluhan nggak Bu? Terus kita bilang sebetulnya belum ada sih. Paling akan ditanya lagi, kalau gitu untuk apa datang ke sini? Begitu ya? Karena kan yang dicari biasanya keluhan. Dan pasien pun biasanya datang ke dokter karena adanya suatu keluhan. Jarang ada orang yang belum ada keluhan tapi ingin tahu, saya sebetulnya kondisinya bugar atau enggak ya, gitu. Kondisi organ saya apakah secara usia masih sesuai dengan usia saya atau sudah terlalu tua di dalamnya. Kita tidak pernah tahu hal ini. Atau misalnya, apakah potensi peradangan kronis yang sifatnya sembunyi di dalam tubuh kita sudah ada? Karena biasanya ini sudah ada, ibu-ibu. Sudah ada di dalam tubuh seseorang, potensi inflamasi atau peradangan itu. Dan kalau jauh-jauh hari sejak kita masih dalam keadaan bugar, sudah kita ketahui hal ini dan sudah kita lakukan upaya pencegahan, maka upaya ini akan jauh lebih murah ketimbang kalau kita harus menunggu sakit berat terlebih dahulu. Nah, kemudian dari sumber ini, sumber artikel ilmiah ini pun disebutkan bahwa sekitar 17 juta orang meninggal sebelum waktunya setiap tahun akibat chronic degenerative disease dan jumlahnya diperkirakan akan terus bertambah. 17 juta orang meninggal sebelum waktunya. Ini kalimat yang mungkin agak aneh bagi kita ya, apalagi kalau yang muslim ya. Karena bagi kita orang meninggal tuh itu sudah waktunya pasti begitu ya, sudah takdir Allah itu benar. Tetapi yang dimaksud di sini adalah sebelum saatnya tua gitu. Jadi masih muda sudah meninggal di usia yang lebih muda. Kita menganggap meninggal itu mestinya kalau udah tua dan memang parah ya gitu, badannya sudah banyak penurunan, udah mulai sakit dan lain-lain. Meskipun demikian kita tahu juga takdir Allah bisa datang kapan saja. Nah, tetapi apabila ada seseorang yang meninggal dalam kondisi sakit dan sakitnya sudah lama diderita sebelum meninggalnya, sebetulnya ini adalah sebuah pilihan, bukanlah takdir. Karena meninggalnya takdir, tetapi pilihan untuk meninggal dalam keadaan bugar atau meninggal dalam keadaan sakit itu sesungguhnya adalah pilihan kita. Tapi kita mungkin tidak sadar karena kita tidak banyak menaruh perhatian terhadap hal ini. Karena kebanyakan kita lebih menaruh perhatian kepada hal di luar kondisi kebugaran tubuh kita. Kita lebih banyak gunakan sekuat-kuatnya badan kita untuk produktivitas, kita gunakan bekerja, kita gunakan menghasilkan uang, misalnya mencari nafkah dan sebagainya, begitu ya. Tapi seringkali kita abaikan potensi kebugaran di tubuh kita yang mungkin sudah menurun. Padahal itu adalah modal yang luar biasa. Padahal itu adalah modal yang sangat penting dan paling mahal di antara semua modal yang kita miliki untuk kita bisa produktif dan berdaya guna. Betul tidak? Ya, banyak orang lupa dan mengabaikan hal ini. Kemudian di seluruh dunia lebih dari 30% populasi adalah pasien dengan satu atau lebih dari penyakit kronik degeneratif. Lebih dari 30% itu sepertiga dari populasi, maka jumlahnya sangat-sangat banyak. Bisa dibayangkan kalau di keluarga kita misalnya ada 6 orang, 2 diantaranya punya penyakit kronis yang degeneratif, yang membutuhkan pengobatan terus-menerus. Kira-kira bagaimana kondisi keluarga ini? Cukup terbebani bukan? Ya, maka alangkah baiknya kita semua dalam keadaan bugar, ibu-ibu sekalian. Kemudian ini ada kalimat di pojok kiri ya, diperkirakan pada tahun 2030 penyakit CDD, chronic degenerative disease, menempati porsi 80% dari semua penyakit lain. 2030 itu adalah waktu yang sangat dekat. Karena saat ini kita sudah ada di tahun 2023 dan itu tinggal 7 tahun lagi. Nah, perkiraan ini dikeluarkan oleh WHO dan dikutip oleh sumber yang kita baca ini. Nah, saya tidak tahu WHO mendapatkan perkiraan ini dari sumber apa. Tetapi biasanya mereka punya banyak data yang statistik dan sebagainya, entah dari mana lagi kemudian, sehingga bisa mengeluarkan perkiraan. Nah, ini sesuatu yang kalau bagi saya ini sangat mengejutkan. Apakah ibu-ibu juga ikut terkejut dengan berita ini? Ya, mari kita coba perhatikan ya. Ini sebetulnya sangat mengejutkan. Karena 80% dari semua penyakit lain dan itu adalah penyakit kronik degeneratif, maka artinya 80% dari masyarakat akan mengalami semacam kecacatan dalam produktivitasnya. Dan akhirnya itu perlu ditanggung oleh 20% dari populasi dan ini sangat-sangat berat. Apakah kita sudah mulai menyadari hal ini, ibu-ibu sekalian? Mari kita coba renungkan. Apabila di keluarga kita ada 10 orang, ya katakanlah ayah ibu dengan
mungkin kakek nenek gitu ya, dan dengan cucunya sekaligus hidup dalam satu rumah. Karena di Indonesia banyak yang satu rumah terdiri dari 3 generasi. Mari kita bayangkan, dari 10 orang yang ada di rumah, 8 orang sakitnya penyakit kronis. Ada yang diabetes, ada yang hipertensi, ada yang rheumatoid arthritis sakit sendi, ada yang penyakit pernafasan kronis, mungkin TB juga. Ada yang kanker, ada yang autoimun, ada yang radang usus, ada yang penyakit jantung, ada yang penyakit ginjal. Dalam satu keluarga 8 orang. Sisa hanya 2 orang yang sehat, 2 orang yang menanggung beban hidup bagi ke-8 orang lainnya. Bisa dibayangkan bagaimana situasi ini begitu beratnya? Jadi kenapa saya begitu bersemangat mengajak ibu-ibu sekalian untuk mengikuti tes potensi kebugaran ini? Karena setelah kita mengetahui bagaimana potensi kebugaran kita tidak hanya mencari masalah di sini, tapi kita punya solusinya. Dan solusi itu apabila kita lakukan sekarang, jauh-jauh hari sebelum kejadian kita betul-betul kena penyakit yang semacam ini, itu masih jauh lebih murah dibandingkan kalau kita menunggu parah dan menunggu sakit, begitu. Jauh lebih murah. Mungkin ada investasi tentu ya, karena kita perlu menyiapkan makanan sehat, kita perlu menyiapkan perencanaan yang berbeda gitu ya. Tetapi investasi sekarang ini masih jauh lebih menyenangkan ketimbang investasi nanti menunggu kita semua sudah pada tumbang. Nauzubillahi min dzalik, ya, jangan sampai itu semua terjadi. Seperti itu ya. Jadi tujuannya ke sana. Dan mengapa saya begitu bersemangat? Karena saya menyaksikan langsung hari demi hari orang-orang yang berada dalam keadaan yang seperti ini. Saya betul-betul menyaksikan langsung karena pekerjaan saya memang di bidang ini. Dan saya menyebut diri saya sebagai konsultan konsep akar masalah karena penanganan untuk berbagai kasus yang datang kepada saya adalah penanganan yang berbasis konsep akar masalah. Jadi kita perbaiki dari akar masalahnya. Sesuatu yang jarang sekali dapat perhatian di medis konvensional yang ada. Ya, maka saya mengambil peran ini karena saya tahu tidak banyak orang bisa menemukan solusi ini di luar sana. Betapa minimnya, begitu. Dan dokter yang seperti saya juga sedikit. Ada, tetapi tidak banyak dibandingkan jumlah dokter yang lain dan dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan. Terlalu sedikit jumlahnya. Jadi saya sangat menyadari hal ini ya. Dan betapa menghayati ini penting sekali gitu. Dan saya mengerti kalau ini saya pahami tetapi banyak orang tidak paham. Saya sangat mengerti hal ini, maka saya mencoba untuk bersabar, memberikan peran kepada diri saya untuk saya mengedukasi orang dan bersabar dalam melakukannya. Karena saya tahu tidak mudah, gitu ya. Nah, saya punya harapan dengan teman-teman ibu bidan yang ada di Pekalongan ini. Karena saya sudah ngobrol dengan Ibu Zaidah waktu itu, beliau berkesempatan datang ke Bandung, alhamdulillah. Kesempatan yang juga langka ya, atas izin Allah begitu. Dan kita bisa ngobrol banyak. Dan saya merasa ini adalah salah satu peluang untuk kita bisa berbagi informasi ini di sana, gitu. Dengan harapan mindset yang sehat ini, mindset preventif ini bisa lebih banyak dimiliki oleh kebanyakan orang-orang yang ada di sana, dan apabila dimiliki oleh ibu-ibu bidan ini menjadi luar biasa karena ibu-ibu bidan nanti akan berhubungan dengan ibu-ibu ya, dan ibu-ibu adalah sentra budaya di keluarganya masing-masing, dan ketika sentra budaya ini kita sentuh kesadarannya, maka kemudian akan melibatkan kesadaran yang lebih luas di keluarganya karena dia akan berupaya untuk menyebarkan info ini kepada anak-anak dan suaminya, dan ini akan bisa membantu menyelamatkan jauh lebih banyak lagi orang untuk masa yang akan datang. Kita lakukan preventif dulu, kita cegah, kita kenali diri kita dulu, itu sebagai langkah awalnya. Baik, saya lanjutkan ada beberapa halaman lagi ya. Uh, nah, selanjutnya, iya. Nah, oke, iya. Nah ini ya. Uh, nah, ini sebetulnya halaman yang akan saya tampilkan nanti di acara apa namanya Hari Ulang Tahun IBI nanti ya. Rumus untuk sehat sepanjang masa. Rumus-rumus penting untuk sehat sepanjang masa. Ini rumus ya. Rumus itu sesuatu yang intisari sudah saya apa namanya ekstrak begitu ya. Nah, dan saya tidak akan jelaskan di sini tentu, ya itu untuk nanti. Tetapi saya akan bahas di poin yang terakhir saja, karena nanti saya akan bahas tentang pohon tubuh manusia ibarat pohon. Seperti apa pohon tubuh manusia? Nanti saya akan bahas tentang mikrobiom manusia, karena ini adalah bagian dari akar masalah yang sangat-sangat besar. Kemudian saya akan jelaskan tentang bagaimana kita menjaga keseimbangan tubuh,
Karena untuk sehat kita butuh seimbang. Nah, ini jarang ada orang memperhatikan seperti apa seimbang itu. Dan di sini saya membahas keseimbangan secara konsep akar masalah dari seluruh aspek. Saya membahas ini secara holistik dan integratif. Jadi seluruh aspek diperhatikan dan digabungkan dalam berbagai aspek tersebut. Kemudian nanti saya akan jelaskan tentang 4 konsep akar masalah, terdiri dari 4 hal inti yang menjadi dasar keseimbangan, nanti dijelaskannya. Dan saya akan tampilkan di akhir acara nanti tentang memperbaiki keseimbangan sebagai solusi terbaik untuk sehat dalam hal kita lakukan perbaikan keseimbangan yang terganggu. Dan yang keenam, kita akan lakukan pencegahan sebelum parah. Maka dalam hal ini kita akan lakukan perbaikan keseimbangan sejak dini sebelum sakit. Demikian. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, cegah sebelum parah itu gimana? Pertama, kita butuh memahami diri kita sendiri terlebih dahulu. Maka, apabila kita sudah mengenali diri kita mulai belajar memahami akar masalah kita akan bisa tahu apa yang perlu diperbaiki. Kalau kita tidak kenal dulu, kita tidak akan pernah tahu sampai kapanpun apa yang harus diperbaiki dari diri kita. Maka apabila kita tidak melakukan poin nomor 1 ini, sampai kapan kita akan bisa paham? Kita tidak akan benar-benar bisa paham. Nah, saya ingin mengajak ibu-ibu sekalian dan keluarganya, silakan ajak keluarganya. Saya kira mungkin ini tidak harus terbatas kepada peserta bidan yang hadir ya. Saya kembalikan kepada Ibu Sahidah mengenai hal ini, karena siapa saja yang mau mengambil ini adalah orang-orang yang nantinya akan sangat beruntung untuk bisa memahami akar masalah gitu. Dan akar masalah itu ilmunya banyak sekali sebetulnya. Saya tidak mungkin membagikan dalam waktu singkat dan saya juga tidak mungkin membagikan dengan bahasa yang kental medisnya. Tetapi saya akan mencoba membagikan secara bahasa yang mudah dipahami oleh pribadi-pribadi dan oleh orang-orang awam. Dan untuk hal itu, maka mengenali diri adalah mulai pemahaman akar masalah yang paling baik untuk kita mulai, karena dengan demikian akan langsung menyentuh diri kita sendiri. Ketika kita mengetahui misalnya, oh ternyata saya sudah punya potensi inflamasi yang kronis di dalam tubuh. Tentu saya harus jelaskan apa itu inflamasi kronis ya. Nah, tapi kemudian ketika dites ketahuan ada potensi itu, maka saya akan bisa mengajak untuk secara dini kita menghentikan hal-hal yang bisa menimbulkan inflamasi tersebut. Karena sebetulnya inflamasi itu berawal dari apa yang menjadi budaya kita dalam keseharian. Tapi mungkin kita tidak mengerti bahwa itu adalah penyebab inflamasi atau peradangan yang sifatnya tersembunyi. Maka ini akan saya jelaskan dalam materi-materi berikutnya, karena nanti setelah kita kenali diri kita, ada pertemuan yang gratis yang disediakan bagi peserta yang mengambil paket lengkap. Dan pertemuan ini sebetulnya berbayar, tetapi saya berikan secara free saja, bahkan untuk 2 kali pertemuan. Nah, di situ saya akan memberikan penjelasan tentang apa makna dari hasil fitness enhancement program berupa fitness potensial test ini, gitu ya. Fitness dan potensial test yang lebih tepatnya. Ada 4 pemeriksaan plus 1. Nanti saya jelaskan di Zoom selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan, gitu ya. Nah, setelah kita mengerti sebetulnya akar masalah itu apa dan apa yang ada pada diri kita, setelah saya memberikan penjelasan, maka kita semua akan mengerti, oh seperti ini status saya. Ini mungkin mirip kalau anak-anak di sekolah belajar kemudian diuji dan ada rapotnya. Dari situ dia tahu kalau apakah dia sudah cukup belajar ataukah dia masih kurang belajar. Dan di situ dia akan tahu mana nilai yang harus ditingkatkan dan mana nilai yang sudah dianggap baik. Lalu setelah itu diharapkan akan ada kesadaran diri untuk meningkatkan nilai yang kurangnya dengan tujuan supaya meningkatkan potensi kebugaran dan nilai dirinya. Nah, yang seperti inilah yang saya akan ajak kepada peserta nanti, begitu ya. Jadi ini langsung to the point, kena ke pribadi demi pribadi untuk disadarkan secara kuat, begitu. Harapan saya demikian. Nah, kemudian yang kedua, perbaiki keseimbangan tubuh Anda sebelum sakit. Nah, tentu saja apabila sudah mengerti akar masalahnya apa, akan ada solusi yang nanti kita akan bahas selanjutnya. Dan untuk hal itu, ada yang memang perlu dibantu untuk dibimbing mengenai bagaimana cara memperbaiki keseimbangan tersebut. Ada yang bisa kemudian dilakukan sendiri dengan bimbingan tersebut, ada yang kemudian memang harus dibantu dengan teknologi khusus. Ini akan tergantung dari sejauh mana kondisi kebugaran di dalam tubuhnya setelah kita nilai. Nah, kemudian yang ketiga, miliki pembimbing dan komunitas yang membantu mendampingi upaya preventif tersebut. Dalam hal ini, pembimbingnya sudah ada, yaitu saya,
dan komunitasnya sudah ada yang sudah saya buat di channel Ruang Tunggu Konsep Akar Masalah Telegram. Dan mulai saya membuka juga YouTube, meskipun YouTube channel ini masih baru dan kami masih berbagi secara sederhana dan terbatas. Tetapi perlahan, insya Allah semakin lama, mudah-mudahan kami semakin bisa memperluas edukasi di sana. Nah, yang keempat, belajar terus ilmu sehat dengan konsep akar masalah ini dan bergurulah selagi mampu belajar. Karena dengan semakin kita belajar, kita semakin mengerti. Dengan semakin mengerti, kesadaran kita akan terbuka. Maka penyelamatan untuk kehidupan sehat kita di masa yang akan datang, yang jangka panjang, akan jauh lebih berdaya guna dan lebih kuat lagi. Karena kita mengerti. Dan yang kelima, lakukan continuous improvement atau perbaikan secara kontinu dan berkesinambungan sepanjang hayat di kandung badan. Nah, apa yang dilakukan di sini, yang saya tawarkan ini, yang saya sampaikan sebagai cara mencegah sebelum parah ini, kelima poin ini sudah saya lakukan. Makanya kenapa ini bisa saya bagikan. Saya sudah mengenali diri saya sudah memahami akar masalah saya, dan saya sudah membagi metode ini kepada pasien-pasien saya yang konsultasi secara langsung, dan saya sudah mengerti seperti apa kondisi-kondisi mereka, dan saya punya koleksi banyak sekali kasus-kasus penyakit yang membuat saya lebih mengerti lagi tentang berbagai akar masalah yang memicu penyakit. Dan saya pun sudah banyak melakukan bantuan kepada banyak sekali orang untuk keseimbangan tubuh mereka, dan membimbing secara komunitas juga, memberikan edukasi rutin di Ruang Tunggu Channel. Dan juga untuk saya sendiri, poin 4 ini saya tidak pernah berhenti untuk belajar. Selama saya masih punya kesempatan, maka saya lakukan ini. Dan kemudian saya membuka diri untuk belajar dari siapa saja yang saya anggap ini semuanya bisa memberikan manfaat. Maka kita melakukan upaya membuka mindset kita sedemikian rupa terbuka, sehingga memudahkan berbagai ilmu masuk ke dalam mindset kita. Demikian pula dengan continuous improvement, ini pun kami terus lakukan. Saya dalam skala pribadi dan keluarga pun lakukan dan berusaha untuk mengajak orang-orang melakukan hal yang sama. Nah, sekarang seperti apa sih menggali akar masalah itu? Kira-kira begini. Kita melihat ini adalah fenomena gunung es. Kita bisa lihat di sebelah kiri gambar itu ada gambar gunung es. Yang terlihat di permukaan itu kecil sebetulnya ya, tidak besar. Tetapi yang di dalamnya itulah yang besar. Dan justru yang di dalam inilah yang sebaiknya kita kenali sejak dini sebelum gunung es ini mencuat ke permukaan. Karena kalau gunung es ini sudah mencuat ke permukaan, maka apa yang ditulis di atas itulah yang nanti akan sudah muncul di situ. Bisa muncul autoimun disease, cardiovascular disease, kanker, diabetes, aneka bentuk nyeri dan kelelahan yang kronis. Ini dan banyak lagi begitu ya, penyakit-penyakit yang muncul. Jadi kalau fenomena gunung es ini sudah muncul ke permukaan, itu artinya penyakit itu sudah ada dan sudah bisa ditegakkan diagnosanya. Tapi bagi kita yang masih belum terdeteksi sampai kepada diagnosa, bisa jadi yang di bawah ini sudah terjadi, bahwa misalnya gut dysfunction atau gangguan fungsi dari saluran cerna disebut sebagai dysbiosis. Nanti akan saya jelaskan ya ibu-ibu di acara hari ulang tahun IBI, harap disimak baik-baik nanti. Ini saya tidak akan jelaskan sekarang ya. Jadi mungkin sudah terjadi dysbiosis. Inflamasi, banyak orang sudah memiliki inflamasi. Hormonal imbalance, banyak orang sudah imbalance hormonalnya. Banyak sekali. Contoh sederhana, kenapa di usia sekitar 50-an ke atas, rata-rata para wanita banyak mengalami kegemukan yang tidak bisa dimengerti. Bahwa di saat muda tidak sulit untuk menurunkan berat badan. Tetapi semakin berumur semakin sulit menurunkan berat badan. Jawabannya adalah terjadi hormonal imbalance atau ketidakseimbangan hormon. Seperti itu. Dan bagaimana jawabannya? Ada jawabannya. Kemudian mengenai imun sistem impairment, mungkin sekarang banyak orang yang mengalami kondisi lelah gitu, lemah atau mudah sakit atau sering batuk pilek atau sering sakit pencernaan dan seterusnya. Maka ini sudah ada imun sistem impairment. Lalu kita mau anggap ini bisa saja kita anggap sepele, kita biarkan untuk kita tidak preventif secara akar masalah, maka lama-lama akan muncul ke permukaan dengan penyakit berat seperti yang tertulis di atas. Bagaimana dengan nutrien defisiensi? Defisiensi nutrisi. Banyak sekali orang mengalami defisiensi nutrisi. Dan banyak orang tidak mengerti dan tidak sadar. Dan banyak rekan-rekan medis di medis konvensional pun tidak mengerti hal ini karena kita tidak banyak belajar tentang hal ini. Dulu saya di Fakultas Kedokteran pun juga demikian. Begitu lulus, saya merasa ada yang kurang secara ilmu, maka saya belajar lagi mencari ilmu-ilmu yang mempelajari akar masalah hingga sampai sekarang ini. Kemudian
tissue damage atau gangguan jaringan atau sel, kerusakan jaringan atau sel. Ini banyak terjadi dari mulai skala kecil sampai besar. Kalau kita belum sampai timbul gejala di atas, bisa jadi mungkin baru sel-sel yang terganggu, tetapi itu sudah bisa mempengaruhi energi. Barangkali ada di antara kita yang merasa lelah dan lemah, atau cepat capek sekarang-sekarang ini. Dan kenapa itu terjadi? Itu bisa karena adanya kerusakan jaringan atau sel. Bagaimana memperbaikinya? Ini bisa diperbaiki dengan konsep akar masalah. Kita pahami akar masalahnya, kita perbaiki kepada selnya. Demikian pula dengan metabolic dysfunction, gangguan metabolik. Ya, bagaimana dengan orang-orang yang sudah mulai mengalami gangguan toleransi glukosa? Belum sampai kepada diabetes, tetapi itu sudah menggambarkan adanya risiko metabolic dysfunction. Bagaimana dengan orang-orang yang memiliki asam urat, yang selama ini menganggap itu sekedar riwayat? Artinya ketika dites, ayo kita tes metabolik dasar, tes asam urat. Oh ya, saya memang biasa asam uratnya tinggi. Lalu itu dianggap biasa? Tentu saja tidak ya. Dan ternyata dampak metaboliknya bukan hanya sekedar angka, bukan hanya sekedar asam uratnya yang meningkat semata, tapi itu akan berperan ke banyak sekali hal sampai kepada gangguan hormonal, sampai kepada resiko penyakit yang jauh lebih berat lagi apabila kita biarkan. Maka kita harus treatment. Jadi begitu kita melihat angka asam urat kita mulai meningkat, kita harus mengerti bahwa ini sudah beresiko tinggi. Kita sudah harus lakukan pencegahan sejak dini. Ini yang jarang ada di tempat-tempat lain, ibu-ibu sekalian. Ya, datang ke rumah sakit biasanya hanya diberikan obat menurunkan kadar asam urat bila mana terlalu tinggi. Lalu sudah, padahal tidak cukup itu. Harus ada yang lain karena itu belum sampai ke akar masalahnya. Lalu bagaimana dengan masalah-masalah yang dalam hal yang di bawahnya lagi tentang food atau nutrition? Mungkin kita juga kekurangan makanan yang nutrisinya cukup. Karena mungkin kebanyakan kita makan untuk sekedar kenyang dan enak saja. Jarang kita memperhatikan bagaimana kita makan supaya kita berdaya dan bugar. Dan kemudian supaya nutrisi kita terpenuhi, otak kita tetap cerdas dan sebagainya. Jarang ya. Jarang juga ada yang kita berpikir untuk mempertahankan massa otot karena kita mungkin nggak ngerti buat apa sih otot kita dipertahankan dan sebagainya. Physical activity, mungkin ada orang yang sangat kecil physical activity-nya, kerjaannya hanya duduk saja, begitu ya. Seperti yang sekarang sedang kita lakukan, saya duduk saja, tetapi ternyata kita butuh untuk meningkatkan gerak fisik. Demikian pula dengan tidur, banyak orang yang mungkin tidak teratur tidurnya, ternyata ini juga sangat berbahaya. Bagaimana dengan stress management? Banyak orang mengalami stres dalam hidupnya, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan stres, yang cukup stressful. Nah, ternyata ini membutuhkan manajemen tersendiri untuk membuat kita menjadi baik, karena stres itu menjadi akar masalah yang sangat besar untuk banyak hal. Nah, kita kalau misalnya mau bahas hal yang seperti ini satu persatu, ini semua satu materi dan lama dan banyak. Kemudian bagaimana dengan relaxation dan self-care? Ya, mungkin kita jarang melakukan ini karena kita anggap kita seorang ibu-ibu yang penuh dengan tugas dan aktivitas. Lalu kita memang sulit untuk mencari waktu untuk relaksasi dan self-care. Padahal penting sekali. Ya. Bagaimana dengan toxin exposure, paparan toksin? Begitu banyak, udara kita sudah banyak polusinya. Bagaimana mengeliminasinya? Ya. Kemudian bagaimana dengan mind and body connection? Kita seringkali memisahkan hal ini. Kalau kita datang ke dokter untuk bertanya, cenderung yang akan diperhatikan adalah bodinya saja. Betul tidak? Karena memang dokter akan mengobati fisik. Tetapi bagaimana dengan mind-nya? Karena ternyata mind itu menjadi akar masalah yang besar tersendiri. Bagaimana dengan joy, fun, passion, meaning, and connection? Ya, bagaimana kita bisa merasakan hidup kita joyful, bergembira, berbahagia, fun, menyenangkan, passion, penuh dengan hasrat, ya, dan semangat, meaning, bermakna, connection, terhubung dengan baik satu sama lain secara sosial dan sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti ini mungkin sebagian besar orang tidak terlalu mengerti bahwa ini ternyata menjadi penting sebagai akar masalah. Saya mengerti ini dan saya ingin berbagi banyak sekali kepada banyak orang dengan penuh semangat. Ya, dan saya paham bahwa saya pun harus betul-betul bersabar untuk mengedukasikan ini karena banyak orang betul-betul sulit untuk mengerti. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu di sini termasuk yang sangat cerdas dan bisa memahami hal ini dan bisa berbagi kepada lingkungannya. Nah, maka Fitness Enhancement Program atau program peningkatan kebugaran dari konsep akar masalah ini kami adakan. Bertujuan untuk membantu mengenali dan menyadari kondisi tubuh sejak dini sebagai upaya mencegah terkena penyakit di masa yang akan datang. Nah, dan meliputi 41 pemeriksaan dengan hasil penjelasan lengkap. Tes potensi kebugaran, tes quantum scan, tes body scan analyzer, tes metabolik dasar, kolesterol, asam urat, dan gula darah, dan bonusnya berupa personal meal plan. Nah, jadi ke-4 tes plus bonusnya yang satu itu, ini kalau saja di print itu halamannya bisa lebih dari 100 halaman.
bisa mencapai mungkin antara 150 sampai dengan 200 halaman, kurang dari 200, kira-kira begitu ya. Uh, Cukup banyak ya. Dan ini akan memberikan gambaran tentang kondisi kita seperti apa dan memberikan insight yang luar biasa untuk kesadaran kita. Dan ini insya Allah sesuatu yang sangat valuable, sangat berharga. Ya, jarang ada loh ibu-ibu yang menawarkan program sebaik ini. Jarang ada. Bahkan boleh dibilang mungkin belum ada, gitu ya. Yang kemudian konsultannya saya memang mau bersabar untuk mengedukasi dan membimbing orang-orang. Ini butuh kesabaran. Tapi insya Allah saya menyediakan diri untuk melakukan itu. Karena saya juga menyadari tidak banyak orang-orang yang mengerti hal ini, tidak banyak orang-orang yang terpanggil untuk hal seperti ini. Dan saya ternyata termasuk yang terpanggil. Maka saya hadir di sini untuk menawarkan. Jadi program ini ditujukan untuk membantu mengenali diri Anda sendiri, membantu menggali akar masalah Anda sebelum jatuh sakit di kemudian hari, dan cara menilai dalam tes ini unik sekali dan akan dibantu dibimbing secara konsep akar masalah oleh konsultan KAM, dalam hal ini oleh saya insya Allah. Nah, saya pun mengajak untuk bergabung dengan komunitas konsep akar masalah di channel Ruang Tunggu ini, ya. Dan ini free edukasi, ya. Kami berharap amal jariah dari sini. Nah, demikian sharing dari saya. Terima kasih. Dan silakan ibu-ibu sekalian, bila ada yang ingin bertanya, berkomentar dan sebagainya, silakan diajukan, ya. Sekarang adalah saatnya. Silakan, Bu.